Oke, materi kita hari ini ya, apa namanya? Tentang struktur data built-in ya, yang ada di Python gitu. Nah, struktur data built-in itu ya struktur data yang udah ada di dalam Python ya, tanpa kita harus import library khusus ya atau import package khusus. Ini bisa langsung dipakai ya. Kita pakai langsung itu bisa ya. Artinya ya itu tadi built-in ya. Jadi built-in itu bisa langsung pakai tanpa kita perlu import. Ya. Nah, di Python itu ada empat struktur data yang built-in ya, yaitu list, tuple, dictionary, sama set ya. Nah, kalau kita biasanya kenal struktur data yang paling simple itu adalah array kan. Array itu kan struktur data yang paling simple ya. Tapi kalian nganu ya, belajar programming langsung Python kan ya di Alpro ya. Jadi mungkin anu apa namanya nggak nggak apa namanya nggak familiar sama array. Tapi kalau kalian belajarnya dari bahasa yang lain kayak C, C++, Java atau yang lainnya itu kalau ngomongin struktur data pasti diawali dengan array ya. Jadi itu yang paling basic itu belajarnya array dulu. Di Python itu array itu malah nggak ada ya, nggak ada. Array itu nggak ada, ditiadakan karena langsung digantikan sama yang namanya list ya. Jadi array sama list itu sebenarnya eh, hampir sama ya kalau saya bilang ya. Jadi list itu sendiri merupakan pengembangan dari array ya. List itu pengembangan dari array. Jadi nggak perlu lagi yang namanya array ya, langsung pakai list gitu. Itu kalau di Python gitu. Tapi kalau di bahasa yang lain itu tetap ada namanya array ya, tetap dipakai gitu. Oke, nah tapi kalau misalnya kalian ini pengen pakai apa namanya array ya, bisa ya di Python, tapi butuh library khusus ya. Ya nama library-nya array. Jadi kalau misalnya kalian, bentar saya buka VS Code, kemudian apa namanya built-in ya .py. Oke, kalau kalian tetap pengen pakai array bisa ya. Jadi bisa from array ya import bintang begini. Nah, kalian bisa bikin misalnya apa? Daftar daftar nilai gitu ya. Lalu pakai kayak gini ya, array ya. Nah, ini adalah tipe indeksnya ya. Indeksnya bisa pakai macam-macam ya. Salah satunya kalau itu berarti pakai unsigned integer ya. Bentar, ada ininya nggak ya? Nah, ini tipe-tipenya yang bisa dipakai ya, type code-nya ya. Cuman saya nggak hafal karena terus terang memang saya nggak pernah pakai array juga ya di Python ya. Taunya ya cuman i ya, i pakai integer, pakai angka biasa, itu unsigned ya. Nah ini ada nih terangannya. Oke, kalau B itu sign integer ya, ukurannya satu, satu ini kayaknya 1 bytes ya. B besar unsigned integer ya. Terus U itu Unicode, itu bisa apa namanya karakter alfabet ya, alfanumerik. Terus nah ini yang I ya, sign integer 2 bytes ya. 2 bytes artinya nilai maksimal itu indeksnya adalah 32.000 sekian kalau nggak salah ya. Kalau 2 bytes. Oke. Nah, kemudian dalamnya bisa kita isi pakai ini ya, list biasa gitu. Satu, dua, aduh, tiga. Aduh, ini ganggu. Nah, nah kayak gini caranya ya. Gitu. Lalu kalau ya ngaksesnya sama kayak list biasa ya, kita bisa akses mungkin langsung indeks ke 0 itu nanti hasilnya harusnya 1 ya, keluar angka 1. Nah, ini keluar angka 1 ya. Kalau saya pengen pengen apa namanya? Akses angka 4 berarti indeksnya 0 1 2 3 ya. Saya 3 gini harusnya outputnya 4. Nah, ini keluarnya kan 4. Oke. Itu kalau mau pakai array biasa ya. Nah, cuman array-nya ini sebenarnya array kalau saya bilang bukan bukan array beneran, ini array array buatan itu loh, array gadungan ya. Buktinya apa? Buktinya kalau kita coba print ya. Kita print daftar nilai ya, seperti ini caranya. Kita print, nah ini kan muncul ya. Oh, ini ternyata dari kelas itu, dari kelas array ya. Array-nya itu bentuknya kelas. Jadi bukan murni struktur data itu ya, tapi struktur data buatan. Itu. Ya itu kalau pengen tetap pakai array bisa pakai ini, tapi saya sendiri juga nggak pernah pakai array ya, ngapain gitu loh. Mending pakai list ya, lebih bagus, lebih enak gitu ya. Oke, jadi saya hapus ya. Nah, ini yang akan kita bahas ya, yang built-in.
ya. Yang built-in itu yang pertama adalah list, itu yang paling basic, ya. List itu adalah struktur data yang paling basic, merupakan pengembangan dari array, ya. Jadi kalau mau pakai list itu simple, ya. Misalnya mau saya bikin daftar nama gitu, ya tinggal pakai ini ya, kurung siku gitu, langsung tulis aja namanya ya. Misalnya namanya Agus, ya. Terus Budi sama apa namanya Chandra gitu ya. Nah, misalnya kayak gini, ya. Oke, jadi nggak perlu misalnya tadi apa pakai array gitu atau pakai list ya. Meskipun sebenarnya bisa aja kalau tetap mau pakai list itu bisa ya. Mau pakai list bisa, tapi gini doang juga bisa ya, nggak masalah. Gitu. Jadi ada beberapa cara ya. Nah, kalau saya sih lebih prefer langsung pakai ini ya, tanda kurung ini ya. Karena lebih ringkas. Kemudian kalau mau ngakses ya tinggal tembak indeksnya ya. Yang namanya indeks itu selalu dimulai dari 0 ya. 0. Kalau saya print 0 ya keluarnya ini ya Agus ya. Kalau saya print 1 ya berikutnya Budi ya. 2 Chandra. Nah, kalau 3 gimana? 3 error ya. Nah, error kan. Indeksnya out of range ya, di luar jangkauan. Ya memang kita nggak punya indeks 3 kok. Kan 0, 1 sama 2 ya. 3-nya nggak ada. Kecuali kita tambah data baru. Nah, untuk nambah data baru di sini kita bisa pakai append ya. Saya tambah Dodi gitu ya. Nah, Dodi akan masuk ke indeks 3 ya. Nah, ini keluar ya. Dodi. Gitu. Oke, itu ya tentang list ya. Jadi list itu struktur data yang paling ya mungkin paling banyak dipakai ya. Paling banyak dipakai karena datanya disimpan secara sekuensial ya. Sekuensial itu kalau kita ini kan saya print by index ya. Kalau saya print langsung nih, langsung daftar nama gini. Saya coba print. Nah, ini urutannya jelas ya. Agus, Budi, Chandra, Dodi ya, sesuai alfabet ya, A B C D kan kayak gitu. Ya. Karena saya masukinnya juga urut A B C D ya. Mau di run berapa kali pun juga ya urutannya sesuai dengan saya yang inputin ya. Gitu. Ya, urutannya sesuai. Ya, jadi yang namanya list itu ya paling banyak dipakai karena tadi ya ada sistem indexing. Jadi kalau kita cuma butuh salah satu data, ya kita bisa langsung tembak indeksnya, ya indeks 0, 1, 2 atau 3 atau 4. Sampai 3 doang ya. 0, 1, 2, 3 gitu. Jadi nggak harus ngakses semuanya ya. Kemudian ya disimpannya secara sekuensial ya, urutannya jelas sesuai kita inputin. Kemudian apa ya, nambah data tadi sudah ya, kita bisa pakai append yang untuk nambah data. Prepend ini sebenarnya nggak ada, ini salah ini ya. Kalau list itu dia nggak punya prepend ya, nggak bisa nambah di depan ya. Ini kalau saya ganti nggak ke detect ya prepend ya. Kalau saya run bisa nggak ya? Ya kan nggak keluar kan, error. Ya ini salah modulnya ya. Sebenarnya cuma ada append sama insert. Ya. Bedanya append sama insert apa? Nah kalau insert kita bisa taruh posisinya sesuai kita maunya di mana. Misalnya saya pengen taruh ini ya, Agus, terus berikutnya langsung Dodi, ya habis Dodi baru Budi, lalu Chandra. Berarti kan Dodi kan akan ditaruh di indeks ke 1 ya. Nah, kita tinggal tulis saja indeksnya di sini ya. Ini ganti insert ya. Insert tuh menyisipkan ya. Jadi insert tuh dipakai untuk naruh objek itu di tengah-tengah ya. Posisinya sesuai kemauan kita. Gitu. Jadi nanti hasilnya adalah nah ini Agus, Dodi, ya Dodi akan berada di indeks 1, otomatis Budi geser ya. Chandra juga geser. Gitu. Itu kalau insert. Kalau append itu selalu naruh di belakang ya, di paling akhir ya, itu append. Kalau insert itu bisa kita pilih tempatnya. Bedanya cuma di situ. Kemudian kalau mau ngubah data ya tinggal tembak indeksnya aja ya. Misalnya saya mau ngubah nih Budi jadi Bambang ya, ya tinggal daftar nama. Si Budi ini indeksnya kan 1 ya, ini 0, ini 1. Ya udah tinggal 1 gini, langsung saya ganti Bambang ya. Maka dia akan berubah ya kayak gini. Agus, Bambang, Chandra, Dodi ya. Oke. Terus menghapus. Nah, kalau menghapus itu kita bisa tembak indeksnya juga sih. Misalnya kita mau menghapus Chandra ya, itu kan indeks ke 0, 1, 2 ya kan. Nah, biasanya pada umumnya itu struktur data itu punya metode namanya remove ya. Nah, remove kemudian kita apa namanya? Taruh indeksnya di sini. Ya, tapi kalau list itu kita nggak bisa ngapus by index ya, menggunakan fungsi yang ada di sini. Ya, fungsi remove ini
kita harus tahu data yang mau dihapus itu apaan, ya. Jadi artinya kita yang harus kita masukin namanya. Misalnya kita mau hapus ini ya, Chandra ya, ya sudah saya tulis Chandra ini ya, saya run. Nah, Chandra hilang ya, terhapus ya. Kita nggak bisa by index ya. Coba saya masukin sorry 2 gitu ya. Terus saya run, nah error ya. Nah, angka 2 ini nggak ada di dalam list ya. Gitu. Nah, kalau pengen ngapus by index gimana caranya? Ya ini pakai perintah del ya. Del itu sebenarnya berlaku untuk semua variabel, nggak hanya list. Jadi variabel apapun itu bisa dihapus pakai del ya. Nah, kayak gini. Saya run, nah Chandra hilang ya. Gitu. Jadi del ini bisa dipakai di semuanya. Karena ini bukan merupakan function. Kalau function kan dia harus di belakangnya variabel ya, di belakangnya struktur data. Tapi ini kan di depan, ini kayak komen gitu loh. Komen yang mengeksekusi ini. Parameternya adalah daftar nama, indeks kedua ini akan di del. Nah, kayak gitu. Delete ini maksudnya ya. Delete. Ya, ini berlaku untuk semua variabel ya. Oke, ubah sudah, hapus sudah. Menggabungkan, oke. Kalau menggabungin kalian bisa pakai namanya extend ya. Jadi kalau misalnya kalian punya daftar nama 2 ya, isinya Eko ya sama Fajar gitu. Ini lupa petiknya. Oke. Nah, terus mau digabung ya bisa aja ya. Tinggal daftar nama dot extend ya, daftar nama 2 ya, ini. Lalu isinya ya gabungannya ya. Agus, Bambang, Chandra, Dodi, Eko, Fajar gitu. Itu kalau mau gabungin apa namanya? Dua struktur data, dua list, sorry. Dua list. Kemudian apa? Oke, array 2 dimensi. Ya, ini tadi kan yang kita coba bikin adalah array 1 dimensi. Ya. Array 2 dimensi itu dipakai ketika kita per tiap elemen ini, ya, kita pengen nyimpan itu nggak cuma sekedar nama orangnya, ya, tapi misalnya sekaligus umurnya. Ya. Jadi selain kita butuh nyimpan nama orang, kita juga butuh nyimpan umurnya berapa sih. Nah, ada banyak cara sebetulnya ya. Ada banyak cara untuk apa namanya kita nyimpen dalam satu elemen ya, ini satu elemen itu ada lebih dari satu informasi ya. Kalau sekarang ini kan hanya satu informasi yaitu namanya aja. Kalau misalnya kita pengen nyimpen namanya Agus sama umurnya sekaligus, gimana caranya? Nah, cara yang paling gampang ya bikin list yang lain ya, misalnya daftar usia gitu. Misalnya gini 17, 20, 30. Nah, jadi 17 ini miliknya Agus, 20 miliknya Budi, 30 miliknya Chandra. Misalnya kayak gitu. Jadi ada dua struktur data. Ya, itu cara yang paling simpel, tapi saya nggak rekomen ya. Karena variabelnya jadi banyak, nanti kita harus ngapalin variabel kan bingung, ya kan? Nah, akan lebih bagus kalau kita bikin array-nya aja yang multidimensi. Jadi dalam satu elemen ini kita nggak hanya simpan nama, kita bikin list baru di sini, ya, yang isinya adalah nama, koma, umurnya. Di sini juga sama, ya. Kita bikin list baru yang isinya adalah nama, koma, umurnya, ya. Ini juga sama, ya. Ini ada ini kedouble. Tadi namanya Chandra, umurnya 30. Nah, kayak gini. Misalnya, bentarnya ada error apa? Oh, ini. Nah, oke. Nah, terus kalau mau append gimana ya? Append juga sama sih. Kita tinggal tambahin aja di sini, thread Dodi umurnya 22 misalnya. Nah, ini. Kalau kita print, ya ini ya, Agus 17, Budi 20, Chandra 30, Dodi 22. Nah, ngeprintnya, ya, ini kan ngeprint variabelnya ya. Kalau kita mau print apa satu persatu ya gimana? Nah, ya tinggal ini aja. Print daftar nama ya. Indeksnya sama kayak tadi ya. 0 itu Agus ya, 1 Budi, 2 Chandra, 3 Dodi. Misalnya saya mau ngeprint Budi kan berarti kan 1 ya. Kalau saya mau ngeprint Budi ya, Budi ini kan ada di indeks 1, berarti kan kayak gini. Tapi kalau saya print kayak gini, itu informasinya langsung dapatnya 2 kayak gini. Ada kurungnya. Nah, saya pengen formatting ya. Misalnya nama Budi, umur 20 gitu, 20 tahun. Nah, ya tinggal ini nama ya, koma, terus kan daftar nama 1 ya kan.
Nah, satu ini kita harus kasih indeks lagi ya. Jadi indeks satu ini kan dapatnya sepaket ini, ya kan. Nah, di dalamnya kan kita punya indeks lagi, ini indeks 0, ini indeks 1. Kalau 0 itu nama, kalau 1 itu umur. Nah, karena kita mau tulis namanya ya berarti 0 ya. Lalu ketika kita mau cetak umurnya ya, umur. Nah, berarti ini sama kayak tadi ya. Ini bisa kita copy. Nah, terus ini kita ganti indeksnya jadi 1 ya. Maka outputnya akan seperti ini. Nama Budi, umur 20. Gitu ya. Nah, ini nama Budi, umur 20. Seperti itu. Kemudian itu multidimensi ya. Ini juga sama sih. Bentuknya kan jadi matriks ya. Nah, kayak gini. Cuman ini di enter ya. Kalau saya mau enter ya tinggal kayak gini aja formatnya ya. Supaya lebih mudah dibaca ya. Gini. Ini juga bisa ya. Kan lebih enak bacanya ya. Gitu. Jadi kalau mau nambah baru ya tinggal sini enter gitu ya. Oke. Nah, ini udah. Oh, mungkin ini kalau kita mau ngeprint pakai looping ya. Looping. Looping itu tinggal ini ya. Tinggal for terus data in daftar nama ya. Kita langsung print ya kayak tadi gitu ya. Ntar ini nggak usah saya hapus tadi ya. Ini saya copy, saya ini. Nah, ini print. Cuman di sini daftar namanya saya ganti dengan data. Lalu karena data ini itu sudah merupakan iterasi yang isinya itu iterasi pertama dapat ini, iterasi kedua dapat ini, iterasi ketiga dapat ini, ya kan? Nah, maka indeks yang bagian awal ini bisa saya hilangin ya. Yang ini saya hilangin, yang ini juga saya hilangin ya. Ini ganti dengan data ya. Jadi data ini setiap kali iterasi ya, setiap kali perulangan itu akan ngambil tiap indeks yang ada di sini ya. Pertama indeks 0, berikutnya indeks 1, terus indeks 2 pokoknya sampai habis ya. Maka kita akan dapat, nah ini semuanya akan kita dapetin ya. Outputnya semua gitu. Ini pakai looping ya. For data in daftar nama. Itu. Oke, yang ini list ada yang mau ditanyain nggak? Tentang list ya, ini salah ya, bukan array sih ya, maksudnya list gitu ya. Karena ya itu tadi list sama array itu sebenarnya tuh sama persis ya. Cuman di dalam list itu ada tambahan fungsi-fungsi tertentu supaya lebih memudahkan aja itu. Tapi sebenarnya konsepnya sama, cara penyimpanan sama, terus apa namanya time complexity-nya juga sama ya, semua sama kecuali ya itu tadi dalam list itu ada beberapa function tambahan ya yang nggak ada di array gitu. Array itu cuman struktur data polosan aja gitu ya, aslinya gitu yang asli. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum saya lanjutin berikutnya? Nggak ada? Oke, Belum ada, Pak. kita lanjut. Berikutnya mungkin saya bahas tentang tuple dulu ya. Sebelum kalau di modul kan habis list kan set ya. Baru apa ini? Berikutnya oh tuple. Nah, tuple itu kan karena sebenarnya tuple itu sama list itu persis ya. Sama persis ya. Cuma bedanya tuple itu nggak bisa diubah isinya. Udah gitu aja. Jadi hanya bisa dideklarasikan sekali seperti ini ya. Habis itu ya udah gitu. Nggak bisa diapa-apain ya. Jadi kalau misalnya mau bikin pakai tuple ya itu tinggal ganti aja simbolnya jadi tanda kurung ya seperti ini ya. Tanda kurung seperti ini ya. Kemudian begini. Nah, ini jadi tuple. Ini kalau mau nambah tuple ya. Nah, tapi tuple itu kan nggak bisa ditambah ya. Ya ini barisan ini ya pasti error ya. Saya jalanin coba. Nah, ini tuple itu tidak punya method append ya, nggak bisa di append karena memang konsepnya dia nggak bisa ditambahin datanya ya. Itu ini saya komen aja ya.
Oke, jadi datanya cuma kayak gini doang, saya jalanin keluar ya hasilnya ya. Gitu. Jadi tapel itu nggak bisa di otak-atik ya. Tapi prinsipnya sama. Jadi kalau mau mengakses posisi tertentu ya bisa pakai ini ya. Daftar nama lalu indeksnya misalnya indeks 1 gitu ya. Gini bisa keluar ya. Nah, ini keluar ini ya. Budi 20. Itu hasil output yang ini ya. Jadi tapel sama list itu sama persis ya. Cuman tapel itu nggak bisa dimodifikasi isinya udah gitu. Jadi sekali deklarasi begini ya selamanya begini. Nah, apa namanya? Tapel itu cocok untuk dipakai sebagai master data ya. Karena master data kan nggak bakal berubah ya. Maksudnya master data tuh apa ya? Data yang data referensi gitu loh. Data referensi itu misalnya kayak gini. Kayak plat nomor ya. Kode kode plat itu kan nggak akan berubah ya. Kayak di Jogja itu AB itu ya, Jakarta itu B gitu kan misalnya. Lalu Surabaya itu L, Bandung itu D, itu kan selamanya juga kayak gitu kan, datanya nggak akan berubah, ya kan? Ya mungkin bisa jadi nambah, tapi kan nggak tahu berapa tahun sekali nambahnya kan. Setahun sekali belum tentu nambah ya kode plat, ya berubah juga enggak gitu, ya. Nah maka yang seperti itu, yang data yang jarang atau mungkin nggak pernah berubah ya bikin aja pakai tabel ya. Jadi misalnya tinggal ditulis aja, misalnya ini B itu sini nama kotanya Jakarta itu kan, terus ini AB ya, AB itu Yogyakarta itu misalnya ya, Yogyakarta dan seterusnya ya, gitu itu bisa pakai tabel ya, bisa pakai tabel. Oke, di tabel bedanya cuma itu aja, nggak bisa diubah isinya ya. Nah berikutnya kita akan ngomongin set ya. Nah selain list itu ada yang namanya set ya, ada yang namanya set. Set itu agak berbeda kalau yang set ya, dibanding list dia agak berbeda. Jadi kalau set itu dia nggak ada sistem indexing ya, nggak ada sistem indexing, jadi ya datanya langsung disimpan gitu aja ya. Oh Christian sih, Agus ya, tadi Budi, Chandra ya, Chandra, mungkin saya tambah Dodi sama Eko ya 5 gitu. Oke, jadi dia nggak ada sistem indexing ya, datanya disimpannya nggak ada urutannya, suka-suka dia. Jadi kalau misalnya saya punya data begini, lalu saya coba print, ya, print daftar, ya, daftar nama, ya, kita lihat apakah urutannya sama, oh ternyata enggak ya. Dodi, Eko, Agus, Sandra, Budi. Kalau saya run lagi, beda ya. Saya run lagi, nah, beda. Tiap kali di run itu hasilnya beda-beda terus, ya urutannya. Ya. Nah, kan beda semua kan. Oh. Jadi memang yang namanya set itu dia karena nggak pakai indeks ya. Jadi ya nyimpennya suka-suka dia gitu loh. Asal ada tempat kosong, ya tempat kosong yang ditemukan pertama kali ya itu langsung dipakai. Ya, gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ibaratnya kalian misalnya duduk di mana ya, di bis gitu ya, naik naik bus gitu kan. Bus itu kan anu ya, kalau kita naik bus itu kan nggak ada nomor kursi ya. Pokoknya yang kursi yang paling pertama kita lihat ya udah itu yang kita pakai misalnya kayak gitu ya. Jadi ini juga sama terjadi pada set ya. Set itu dia lihat RAM ya, memori komputer ya, RAM gitu, dilihat oh ini ada tempat kosong yang pertama kali dilihat ya itu langsung dipakai ya, dipakai. Jadi makanya ketika kita ngeprint seperti ini kan urut dari yang alamatnya yang paling itu ya, paling kecil ya. Alamat yang paling kecil ke paling besar ya otomatis hasilnya nggak karuan ya, nggak sesuai dengan urutan di sini. Gitu. Karena memang pada dasarnya set itu ya itu tadi dia nggak pakai sistem indexing atau urutan ya, jadi nyimpennya ya suka-suka dia. Nah kalau nggak ada sistem sistem indexing, lalu kita caranya nyetak gimana ya, kita misalnya saya mau cetak Budi ya, caranya ngeprint gimana ya, nggak bisa gitu, kita mau pakai apa, daftar nama dot apa gitu ya, metodenya cuma ada add ini buat nambah data ya, clear buat ngapus, copy, difference update, discard, intersection, remove ya. Nah, nggak ada ya. Adanya paling ini ya, pop. Pop. Pop itu
dia ngambil data yang paling luar. Nah, masalahnya paling luar yang mana nggak tahu kan. Oke, cara membuktikannya ya kita coba aja print semuanya, lalu kita pop ya. Jadi ketika kita pop itu, misalnya kita masukinnya formatnya seperti ini ya. Belum tentu yang diambil itu yang paling belakang ya, Eko gitu. Belum tentu juga yang paling depan ya, si Agus belum tentu. Bisa juga yang di tengah-tengah gitu. Jadi memang nggak ada aturannya. Nah kita lihat ini. Jadi kita masukin data ini ya, Agus, Budi, Chandra, Dodi, Eko. Ternyata disimpannya tuh urutannya Budi duluan ya, baru Agus, baru Chandra, baru Eko, baru Dodi ya. Nah, jadi ketika kita pop ya, kita pop itu kan sesuai dengan urutan yang ada di memori. Nah, di memori yang paling depan kan Budi. Ya udah Budi yang diambil. Kita jalanin lagi. Nah, ini. Berikutnya yang ini Chandra yang paling depan, yang diambil Chandra gitu. Nah, ini Budi lagi, Agus, Eko, Chandra, Budi, Eko, Dodi, nah dan seterusnya. Gitu. Jadi pop ini adalah ngambil data yang paling depan. Ya, cuman yang paling depannya itu kita juga nggak bisa tebak yang mana, ya. Karena nyimpennya itu random, ya. Namanya juga random access memory, itu kan RAM kan singkatannya itu kan, random access memory. Nyimpennya tuh random di RAM itu aslinya, ya. Aslinya random, ya. Lah kok itu list bisa urut gimana ceritanya? Karena list itu kan modelnya kan dia pesannya tuh sepaket ya. Modelnya tuh sepaket. Jadi kalau misalnya kita bikin ini ya, misalnya anggaplah ini kita bikin pakai list ya. Pakai list kita deklarasikan sebuah list, datanya ada 5. Lalu kita simpan di RAM. Nah, 5 ini ya nyimpennya di RAM itu sepaket ya. 5-5-nya tuh disimpannya barengan. Gitu. Beda dengan set. Kalau set itu kalau kita punya 5 data seperti ini, nyimpennya satu-satu ya. Ini di apa? Disimpan dulu, ini disimpan dulu, ini simpan dulu, ini simpan dulu, terus ini baru disimpan sendiri-sendiri gitu. Prosesnya sendiri-sendiri. Makanya tempatnya bisa pisah-pisah. Tapi kalau yang namanya list itu nyimpannya ini barengan ya, 5 data ini disimpan barengan karena slotnya di memori itu harus ada yang istilahnya kosong 5 tempat itu semuanya bersebelahan ya. Kalau kita listnya itu datanya ada 1000, ya berarti di RAM itu harus ada 1000 slot yang bersebelahan gitu. Nah, tahu nggak jadinya kekurangannya list di mana? Kalau kayak gitu caranya. Ada yang bisa nebak nggak kekurangannya list di mana kalau cara kerjanya kayak gitu? Ya kan harus ada tempat ya sesuai dengan deklarasinya ini. Misalnya saya punya 1000 data, berarti harus ada 1000 slot memori yang bersebelahan. Gitu. Ada yang tahu masalahnya di mana? Ya masalahnya gini. Kalau misalnya di RAM, ya di RAM itu sebenarnya masih sisa ada 2000 slot. Ya. 2000 slot memori kosong itu masih ada. Ya. Ada 2000 tempat kosong. Kita bikin list ukurannya itu 1000 ya, separohnya ya, separuh dari slot kosong tadi. Artinya harusnya kan cukup ya. Ternyata setelah coba disimpan nggak cukup. Kenapa? Ya karena di RAM tadi di memori itu nggak ada 1000 tempat yang bersebelahan kosong semua, itu nggak ada. Nah, kan namanya random ya, random access memory. Jadi ada yang isi di tengah, ada yang isi di belakang, di depan gitu ya. Jadi nggak ada 1000 tempat yang bersebelahan gitu loh. Jadi nggak bisa disimpan listnya, gagal akhirnya, ya error programnya, gitu. Tapi kalau kita pakai set, ya, karena set itu kan nyimpannya sendiri-sendiri. Jadi kalau di RAM itu masih ada sisa, ya 2000 slot, kita bikin set itu 1000, dijamin pasti cukup, ya pasti bisa masuk. Kalau list belum tentu, ya list belum tentu. Jadi tergantung ada nggak tempat yang bersebelahan, gitu. Ya ibaratnya gini lah, kayak di rumah makan gitu ya. Rumah makan ada beberapa meja ya, meja kosong gitu. Ada yang meja untuk berempat, berdua, gitu kan. Nah, kalian datang berenam ya, berenam. Nah, kebetulan meja yang untuk 6 orang itu penuh semua gitu. Adanya meja berdua sama berempat, ya kan. Nah, kalau kalian pakai sistemnya list, itu kalian nggak akan jadi makan di situ, karena kan terpisah, harus dipecah jadi 2 kelompok. Yang 4 orang duduk di meja 4 orang, yang 2 orang duduk di meja 2 orang kan kayak gitu, ya kan. Tapi kalau kalian pakai set, ya cara kerjanya set nggak masalah ya, dipisah nggak masalah karena memang setiap orang makan ya nggak urusan, nggak harus sebelahan sama yang lain kan, nggak harus sebelahan sama teman-temannya. Jadi kalau ada yang 06, kalian berenam ya udah masuk aja gitu. Itu kalau set ya. Ya tapi kekurangannya tadi ya datanya urutannya nggak jelas ini ya. Setiap kali di run ya nggak tahu posisinya di mana itu.
itu pakai sistem namanya hashing ya. Hash, HASH, yaitu supaya tujuannya biar cepat ya. Jadi pakai set itu salah satu keunggulan yang lainnya itu ya dia pengaksesannya lebih cepat ya. Karena pakai hash langsung tembak alamat memorinya gitu. Itu pakai set ya. Nah, set itu ya ini ya deklarasinya pakai kurung kurawal ya kayak gini. Terus ya kekurangannya dia cuma nggak ada indexing, jadi kita nggak bisa nembak data tertentu ya. Jadi misalnya saya mau ngeprint Dodi gitu ya nggak bisa ya. Nggak tahu kita Dodi posisinya di mana gitu kan nggak bisa. Kita biasanya ngepop itu ya tadi ya ngeprint data yang dengan alamat yang paling kecil ya, maksudnya paling paling dekat gitu ya. Dari alamat memori yang paling dekat itu yang diambil. Lalu alternatif yang lain ya di print semua paling ya. Nama, daftar nama, ini ya print nama itu ya. Ini nge-print semuanya satu persatu pakai looping ya. Nah, ini tiap tiran juga hasilnya beda-beda terus ya. Gitu. Ya paling itu ya kekurangannya itu. Terus kemudian yang namanya set itu tidak bisa menyimpan data yang kembar ya. Jadi kalau saya tambah data baru apa namanya? Misalnya Fajar ini belum ada ya. Jadi kalau saya print, nah ini Fajar keluar ya kan. Nah, cuman masalahnya kalau saya tambahin data yang sudah ada ya, misalnya Budi saya tambah 2 kali ya. Nah, saya run, nah Budinya cuma 1 ya. Ini nggak ada Budi yang lain ya. Saya run lagi yaitu Budinya cuma 1 ya ini. Jadi kalau set itu datanya harus unik, nggak bisa kembar ya. Ya itu tadi karena dia nggak pakai sistem indexing, dia pakainya hashing ya. Hashing itu adalah nilainya ini di hash ya, kemudian akan mendapatkan kode tertentu. Nah, kodenya itu sebagai ID-nya. Nah, ini kan kalau Budi saya tambahkan, Budi kan di hash ya, dimasukkan ke fungsi hash ya. Kemudian akan dapat kode. Nah, kebetulan di sini sudah ada yang punya kode yang sama, ya nggak bisa ya. Jadinya nggak bisa. Ini kembar gitu, datanya dianggap kembar, nggak boleh ya. Itu pakai apa namanya? Fungsi hash ya. Hash itu HSH ini, hash function ya. Hash function. Nah, contohnya ini, nah ini contohnya ilustrasinya ya. Ini ada key-nya ya, nama orang gitu dimasukkan ke dalam hash. Kemudian ini akan dapat ID-nya ya sebagai alamat memori. Jadi misalnya John Smith di hash, oh ketemu angka 2, ini tempatnya di sini. Lisa di hash ketemu nih memorinya alamatnya 1. Jadi Lisa pas disimpan dia akan lebih duluan daripada John Smith. Padahal waktu masukin John Smith duluan kan, tapi dia dapatnya urutan 2. Ya, Sam itu dapatnya urutan 4. Nah, hash itu kekurangannya ya, untuk data yang berbeda bisa jadi nilai hashnya itu kembar ya. Contohnya di sini John Smith sama Sandra D ini misalnya ya, dimasukkan ke dalam fungsi hash tertentu misalnya ya. Setelah dikompar nilai hashnya ternyata kembar. Ya, akhirnya pas disimpan yang masuk cuma salah satu ya. Gitu. Satunya hilang ya karena nilai hashnya sama. Gitu. Nah, tapi kemungkinannya kecil sih ya. Hash itu kan biasanya pakai fungsi ini ya, SHA misalnya 256 ini ya, ini salah satu fungsi hash ya. Jadi ini hash value ya. Hash value itu bisa pakai SHA ini, SHA 256 ya, itu panjang karakternya segini ya. Jadi misalnya apa namanya? Sebentar, ada contohnya nggak sih? Nah, ini ada ini apa namanya? Ada kata aman. Ya. Ada kata aman, kemudian di encrypt ya, di hash gitu ya. Keluarlah nilai hashnya sepanjang ini ya. Sepanjang ini. Ini kan SHA 512 ya, 512 dibagi 8 berarti berapa nih? 64 karakter lebih kayaknya. Ya itulah. Pokoknya karakter sepanjang ini ya. Jadi aman itu di hash keluarnya ini. Nah, mungkin bisa jadi ada apa namanya? Ada kondisi di mana kita masukin kata yang lain lagi, tapi nilai hashnya itu bisa sama persis ya. Itu ada kemungkinan meskipun kecil banget ya. Nah, ketika itu terjadi maka yang bisa disimpan hanya salah satu. Ya, itu kan cara kerjanya hash gitu. Termasuk ketika gini, ketika apa namanya? Kalian
apa namanya login ya. Login itu kan pakai username sama password ya. Password yang kita pakai untuk login itu biasanya kan dimasukkan ke dalam fungsi hash ya. Jadi ketika kalian misalnya login ke Facebook ya, masukin password gitu kan. Nah, sama Facebook itu password itu nggak disimpan dalam bentuk terang-terangan seperti ini, misalnya admin 1234 misalnya kayak gitu ya. Itu nggak disimpan caranya nggak kayak gitu. Tapi pakai fungsi hash, yang disimpan adalah nilai hashnya ya, bukan tulisan passwordnya. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya adminnya Facebook sendiri ya, orang-orang yang kerja di Facebook pun nggak bisa ngerti password kalian itu apaan ya. Karena yang disimpan adalah nilai hashnya ya. Jadi kan nggak tahu passwordnya ini aslinya dari kata apa sih gitu, nggak tahu. Karena fungsi hash itu fungsi satu arah ya, nggak bisa dibalikin ya. Gitu. Ini kalau tulisannya encrypt ini salah ya. Encrypt itu kan harusnya bisa di decrypt. Ini hash ya, hash sekali di apa jalankan dia nggak akan bisa balik ya. Karena ada potongan informasi yang hilang, jadi nggak bisa kembali ya. Kalau kalian udah belajar kripto harusnya udah tahu lah ya gitu. Ini juga sama nih, contohnya kita punya teks gitu, dimasukkan fungsi hash, nah ini hasilnya dapat nilai hashnya sekian ya gitu. Oke, itu seputar fungsi hash ya yang dipakai untuk apa set ya. Bisa jadi kembar tapi kemungkinannya sangat-sangat kecil ya. Oke, tadi sampai mana ya? Operasi menambah data ya pakai ini ya, add ya sudah. Menghapus elemen. Nah, menghapus ini kalau hash bisa pakai remove ya, terus ya sama kayak tadi ya, sama kayak list ya, remove lalu sebutin aja mana yang mau dihapus. Misalnya saya mau hapus Dodi gitu ya. Dodi, ya udah Dodi hilang gitu. Kayak gitu aja. Sama kayak list tadi kan juga bisa di remove ya. Remove terus datanya yang mau di remove data apa nama nilainya gitu. Oke. Kemudian, nah selain ini set itu ada juga yang namanya frozen set ya. Frozen set itu adalah set yang tidak bisa dimodifikasi isinya ya, nggak bisa dihapus, nggak bisa ditambah. Ya, itu frozen set. Cara bikinnya kayak gini. Tapi sebenarnya frozen set ini cuma tambahan sih. Dia pakai ini kok, pakai kelas khusus ya frozen set gitu, nggak ada notasinya yang spesial ya. Gitu. Tapi ya itu sistemnya sama kayak set, dia nggak bisa ada data yang kembar ya, nggak boleh ada data yang duplikasi gitu. Persis dengan set, cuman nggak bisa diapa-apain ya. Ya cuman bisa di print aja gitu, tapi nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang ya, dan nggak boleh duplikasi ya. Gitu. Kemudian oh iya, set itu ada fitur spesial ya. Dia punya operasi beberapa operasi tertentu ya. Ada union, intersection, difference sama symmetrical difference ya. Gitu. Jadi misalnya ini nih, saya punya daftar merek aja ya, daftar merek ya, sama daftar merek 2 ya, pakai set ya. Saya tulis ada beberapa merek, misalnya ada Samsung ya, ada Apple ya, Samsung, Apple, Xiaomi, Xiaomi, ya, Xiaomi. Misalnya, lalu di sini ada apa? Sony misalnya. Lalu ada Samsung lagi, lalu ada LG misalnya, lalu ada Apple ya. Nah, ada dua set ya, dua set data. Ini set pertama, ini set kedua. Oke, nah apa namanya? Set itu punya fitur spesial ya. Dia bisa apa namanya? Diproses pakai operasi-operasi himpunan ya, irisan, gabungan dan lain sebagainya. Ya. Kita di union, intersection, difference sama symmetrical difference ya. Misalnya saya bikin daftar merek 3 yang merupakan ya hasil operasi himpunan dari daftar merek sama daftar merek 2 ya. Nah, ada beberapa simbol ya. Yang pertama adalah pipa ya. Pipa itu union. Union itu gabungan dari keduanya ya. Jadi ini digabung dengan yang ini ya. Hasilnya ya semuanya dicampur jadi satu ya. Kecuali yang kembar ya enggak. Yang kembar cuma ditulis satu kali ya. Itu namanya himpunan. Jadi gabungan dari semuanya ya, tanpa pengecualian ya. Ini saya jalanin ya, ini lo apa ini? Inline 5 apa 5?
Oh, kok ini daftar merek sih? Print ya, salah tulis. Nah ini keluar hasilnya seperti ini ya, Samsung, Xiaomi, LG, Sony, Apple, ya kan? Jadi Samsung sama Apple hanya keluar satu kali ya, Samsung satu kali, Apple satu kali, ya, gitu. Terus ada Xiaomi, Sony, LG, ya, Xiaomi, LG, Sony. Itu namanya operasi union, gabungan dari keduanya, jadi komplit ya, semuanya masuk di situ. Nah, berikutnya ada operasi namanya ini ya, dan ya intersection itu hanya mencari yang sama aja ya. Jadi di antara dua data ini yang sama apa aja? Oh, ternyata cuma Samsung sama Apple. Ya udah, kalau saya print ya keluarnya Apple sama Samsung ya. Cuma dua itu. Jadi ini intersection itu mencari yang mirip ya, data yang sama. Kalau union itu gabungan dari semuanya ya. Nah, kemudian ada lagi namanya difference. Oh, di sini nggak ada ya. Difference itu adalah mencari merek yang ada di sini ya, tapi tidak ada di sini ya. Jadi yang spesial hanya dimiliki oleh yang kiri ya. Jadi yang kiri dikurang yang kanan ya. Kalau nemu yang sama itu akan dihapus. Jadi misalnya ini ada Samsung, Apple, Xiaomi. Di sini ada Sony, Samsung, LG sama Apple. Nah, yang kembar kan Samsung sama Apple kan. Ya kan? Nah, berarti ini dihapus. Ya, sisanya tinggal Xiaomi. Jadi Xiaomi doang yang di print ya. Nah, ini keluar Xiaomi ya. Ini namanya difference ya. Kalau saya tuker posisinya, nah ini hasilnya bisa jadi berbeda ya. Dikurangi daftar merek ya. Nah, kalau kayak gini berarti yang kita cek adalah dari sini. Ada Sony, Samsung, LG sama Apple ya. Samsung sama Apple karena ada di atas maka dihapus, berarti outputnya hanya Sony sama LG. Ya, ini Sony sama LG doang. Gitu. Jadi ini kalau dibolak-balik hasilnya berbeda ya kalau yang ini apa difference. Tapi kalau yang tadi yang union sama intersection itu mau dibolak-balik itu ya sama aja hasilnya ya. Karena kan yang satu mencari yang satu merupakan gabungan dari semuanya, jadi nggak masalah dibolak-balik. Yang satu adalah mencari kemiripan dari kedua data, jadi juga nggak masalah mau dibolak-balik. Nah kalau yang ini kan enggak ya. Yang kiri dikurang yang kanan, nah itu kan hasilnya bisa jadi berbeda. Satu kurangi dua sama dua kurangi satu kan berbeda. Nah itu masalahnya kan di situ. Nah, ini juga berbeda ya. Nah yang terakhir ya symmetrical difference itu pakai capping ya, pakai capping ya. Dia akan mencetak semua apa namanya semua ini semua data yang ada kecuali kalau data itu ada di dua tempat. Jadi hanya akan mencetak data yang hanya di satu tempat saja. Ya, kalau saya print, nah ini hasilnya LG, Xiaomi sama Sony. Ya. Samsung sama Apple enggak karena Samsung sama Apple kan nongol di dua tempat, jadi enggak akan di print. Yang di print hanya yang nongol di satu tempat saja, ya. Hanya di salah satu tempat. Entah di daftar merek atau daftar merek dua terserah. Yang penting dia cuma nongol di satu posisi aja. Ya. Gitu. Ini yang symmetrical difference ini kayaknya nggak ada. Tapi kan di modul teori harusnya ada ya. Harusnya ada. Nanti coba lihat lagi. Oke. Berikutnya tuple sudah ya. Tadi sudah kita bahas. Kita bisa skip. Nah, yang terakhir adalah ini. Dictionary ya. Atau kalau diterjemahkan kamus ya. Kamus. Dictionary itu kalau di bahasa pemrograman yang lain seringkali disebutnya sebagai map ya. Jadi kalau saya ketikin map atau dictionary itu merupakan dua hal yang sama ya. Dictionary ya. Map dictionary programming ya. Nah ini atau bisa juga ini sih associative array itu juga sama ya. Nah ini definisi Wikipedia ya. Jadi associative array, map, symbol table or dictionary. Nah ini semuanya sama ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ya belajar bahasa pemrograman yang lain kayak misalnya Java, Java itu nyebutnya adalah map ya. Jadi nggak ada dictionary di Java, adanya map. Nah, kemudian kalau misalnya kalian belajar PHP ya, PHP ya, bahasa pemrograman PHP itu adalah di sana punyanya associative array namanya. Bukan map, bukan dictionary. Tapi sebenarnya sama. Ya, sebenarnya sama. Kalau yang simbol table ini saya nggak tahu di mana. Nggak pernah dengar juga sih. Kalau yang tiga ini tadi ya, ini di PHP namanya associative array, di Java namanya map, di apa namanya Python namanya dictionary. Ya, gitu. Nah, itu yang terakhir. Nah, untuk apa namanya?
dictionary itu cara bikinnya itu sama kayak bikin set ya, simbolnya sama-sama kurung kurawal ya, pakai kurung kurawal. Ya. Cuman bedanya data yang disimpan itu dia pakai sistem indexing ya. Dictionary itu pakai sistem indexing. Cuman indeksingnya berbeda ya, berbeda kalau kita bandingin dengan apa namanya list ya. Indexing di sini itu bebas ya, indeksnya nggak harus pakai angka. Kalau kalian mau bikin pakai caranya list juga bisa aja kayak gini. Ini bisa. Lalu saya mau print apa namanya daftar merek indeks ke 1 misalnya. Nah, ini bisa ya, keluar Apple ya, indeks ke 0 ya, keluar Samsung ya. Nah, terus pakai looping ya bisa juga sih. Pakai looping misalnya loopingnya pakai indeks itu ya, katakanlah ya, in range len daftar merek gitu ya, pakai sistem indexing ngeprintnya ya, daftar merek ke ini ya misalnya ya, ya keluar ya Samsung, Apple, Xiaomi ya, keluar hasilnya ya. Nah, bedanya apa sama apa namanya? Bedanya sama list apa? Nah, kalau list itu indeksnya itu pasti urut ya. Ini 0, ini 1, ini 2 ya. Nggak mungkin bisa loncat ya. Seandainya bisa loncat pun ya. Katakanlah misalnya ini nih, saya punya daftar merek 2, saya bikin pakai list ya. Samsung, Apple, sama Xiaomi ya, Xiaomi ya. Kemudian ini saya looping ya, daftar merek 2. Ini kan berarti kan saya pakai ini, pakai yang list ya. Daftar merek 2, indeks DI ini saya cetak masih sama. Nah, kemudian daftar merek 2 ini saya tambahin ya. Saya insert gitu, misalnya di indeks ke 100 ya. Saya insert di indeks ke 100 itu Sony misalnya ya. Kemudian saya jalanin. Nah, keluar Sony ya. Tapi Sony masuk indeks 100 enggak? Enggak, ini indeks keempat namanya. Ini 0, ini 1, ini 2, ini sorry, indeks 3 ya. Ini 3. Buktinya apa? Buktinya ya kita print aja ya. Ini saya apa? Saya komen dulu. Kita coba print aja ya. Apa? Daftar merek 2, indeks ketiga ya. Kita kan masukinnya Sony indeks 100. Lalu saya coba print indeks 3, hasilnya apa? Oh, sorry. Ini oh iya, ini saya komen dua-duanya. Nah, keluarnya Sony ya. Berarti Sony kan disimpannya bener di indeks 3, padahal kita masukinnya indeks 100. Kan jadi kacau ya. Kita masukinnya indeks 100 tapi ternyata disimpannya indeks 3 gitu. Ini kalau pakai list, tapi kalau pakai ini, pakai apa namanya dictionary ya, daftar merek itu masukinnya pakai masukinnya langsung sorry. Langsung kayak gini ya. Indeks ke 100 saya masukin Sony gitu ya. Nah, kalau di sini bisa ya, daftar apa kita print ya, daftar merek indeks ke 100 ya. Ini saya komen. Saya ngeprint yang ini ya, indeksnya 100 saya print. Nah, keluar hasilnya ya. Jadi kalau map itu indeksnya nggak harus urut ya, bisa suka-suka ya. Ini kalau saya cetak semuanya bakal kelihatan. Nah, ini indeksnya 0, 1, 2 langsung 100 ya. Gitu. Kalau ini kan enggak ya. Kalau yang di sini kan daftar merek 2 yang pakai list kan enggak gitu. Kalau kita masukin indeks ke 100, saya print, nah dia maksudnya tetap 0, 1, 2, 3 ya, indeks 3 gitu. Bedanya di situ ya. Jadi kalau pakai map itu bisa loncat ya, tapi kalau pakai list nggak bisa ya, harus urut. Nah, kemudian indeks di sini itu nggak harus pakai yang namanya angka ya, nggak harus pakai yang namanya angka, bisa juga pakai huruf ya, atau pakai kata-kata juga bisa. Misalnya Samsung saya singkat SMG ya, Apple APL ya, Xiaomi itu XMI gitu misalnya ya, bisa aja itu. Sony itu XNY misalnya. Ya terus pas ngeprint ya tinggal tembak aja ya kodenya misalnya. Kodenya misalnya apa? Apple ya, APL gitu saya print ya keluarnya Apple ya. Terus XMI Xiaomi gitu. Seperti itu.
Nah, terus kenapa sih kok disebutnya dictionary? Ya, ada yang tahu nggak kenapa kok disebutnya dictionary? Dictionary kan artinya kamus ya. Ya karena pada dasarnya dia bisa dipakai buat bikin kamus sederhana ya. Konsepnya tuh kayak ini apa namanya? Ya kayak kayak kamus buat translate gitu ya. Misalnya di sini saya punya kata dalam bahasa Indonesia makan ya, bahasa Inggrisnya eat ya. Tidur itu bahasa Inggrisnya sleep ya. Terus belajar ya, bahasa Inggrisnya study ya. Nah, jadi kalau saya mau mau apa namanya? eh, pengen tahu ya, saya pengen tahu bahasa Inggrisnya makan itu apa sih? Ya tinggal ini ya, daftar merek, ketikin aja makan di sini ya. Keluarlah tulisan eat. Nah, kayak gitu. Kalau saya pengen tahu bahasa Inggrisnya belajar apa? Nah, ini belajar ini anggaplah ini inputan dari user ya. Ya, keluarlah study gitu. Kayak gitu. Seperti itu ya. Itulah kenapa kok disebutnya dictionary karena ya ini ya konsepnya kan ini bahasa satu ini bahasa dua ya. Jadi ini kata inputannya diterjemahkan jadi ini ya. Itu kan kayak kamus ya konsepnya ya. Gitu. Kemudian apa namanya? Apalagi tadi? Dictionary ya. Ini sudah operasi mengubah elemen. Oh, mengubah elemen ya tinggal tembak indeksnya ya. Misalnya saya mau ubah terjemahan ya. Eh, apa namanya? Makan ya, makan itu saya mau ubah jadi AT gitu ya. Ya ini saya ganti aja ya, bukan daftar merek tapi kamus gitu ya. Kamus ya. Makan itu mau saya update terjemahannya jadi AT gitu ya. Ya tinggal ini aja sih, tembak indeksnya aja ya. Jadi kalau udah saya ubah, saya print ya ini berubah AT gitu. Ya. Jadi nggak butuh function khusus ya, langsung tembak indeksnya bisa. Terus kemudian kalau mau nambah juga sama ya, mau nambah data baru ya tinggal ketikin di sini, misalnya sekolah itu terjemahannya school ya, ya sekolah gitu. Nah ini keluar langsung kesimpan ya, tinggal tembak indeksnya, kemudian ngapus elemen ya sama kayak list tadi ya, tinggal pakai del aja ya, del kamus makan misalnya ya. Lalu kita coba cetak semua yang isi kamusnya ya, makan harusnya hilang ya. Ya ini tinggal tidur, belajar sama sekolah ya. Makan hilang ya di sini sudah nggak ada. Kemudian nested. Oh ya ini kalau mau dibikin multidimensi ya bisa aja ya. Ya tinggal ini tadi sih. Misalnya yang sepaket ini itu mau saya bungkus jadi satu seperti ini, lalu akan saya labelin Indonesia, Inggris gitu ya. Nah kayak gini. Misalnya terus bikin kamus yang kedua Indonesia, Jepang ya. Tinggal ini ya, tinggal taruh sini isinya apa gitu ya. Sama kayak list tadi lah, cuman ini bentuknya map lagi dictionary ya gitu. Nggak usah saya coba lah ya. Ini masih nested nested. Oke, untuk latihannya guidednya buatlah menghitung rata-rata. Ini gampang ya, tinggal siapin variabel lalu apa namanya ya dijumlahin semua ya, dijumlahin lalu nilai average-nya adalah sum dari A dibagi N itu jumlahnya ya, jumlah elemen. Nah, ini gampang ya. Bisa coba sendiri ya. Kayaknya nggak usah saya cobain. Nah berikutnya ini apa nih? Oh mencari ada atau tidaknya key yang ditentukan pada dictionary. Oh ya, ini tinggal pakai ini ya. If key in the keys. Jadi misalnya saya pengen tahu ya, ada nggak sih kata apa terjemahan dari kata makan gitu ya. Ya tinggal if makan in kamus dot kis ya. Oh, sorry bukan ini print aja lah ya.
Jadi kalau dia hasilnya betul akan mengembalikan nilai true ya. Ini keluarnya true ya karena makan ini ada di sini ya. Kalau saya cari yang nggak ada, misalnya apa namanya minum gitu kan nggak ada nih. Saya print ya hasilnya false ya. Itu yang ini ya. Yang guided yang kedua sebenarnya cuma ini aja, kuncinya adalah pakai in ya, in kamus.keys dan seterusnya. Oke, nah untuk berikutnya yang unguided bisa dicoba sendiri aja ya. Silakan bisa dicoba sendiri. Ini lumayan masih gampang lah ya. Padahal kamu bukan contoh program, Anda harus mendapatkan buatlah program menggabungkan dua list dan mengurutkannya. Oh, ngurutin ya, pakai list. Oke. List itu kalau mau ngurutin itu ada metode namanya sort ya. Nah, ini. Jadi kan kita perlu nggak ngurutin berdasarkan elemennya ya. Jadi kalau masukin nama-nama orang, namanya acak gitu, kalau pakai sort itu bisa langsung urut ya. Jadi kalau misalnya saya punya nama gitu ya pakai list. Nah ini nama ini ada metode namanya sort. Nah tinggal panggil kayak gini aja. Nanti isi dalamnya langsung akan urut otomatis ya. Gitu. Kita coba aja ya. Jadi misalnya saya masukin namanya itu acak ya. Atau ini aja lah huruf aja ya biar kelihatan kalau ini nggak urut ya. D terus E-nya saya taruh sini aja. Oke. Lalu namanya saya short, lalu saya print nama ya. Seperti ini saya cetak, oh langsung urut ya alfabet ya, A B C D E F. Ya, canggih ya, ngurutin data itu. Simple ya, tinggal gini doang. Nanti kita belajar ini ya. Kita belajar ngurutin, tapi nggak pakai metode sort ya. Kita akan coba ngurutin tapi tanpa metode sort ya. Kita ngurutinnya manual, bikin looping dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa ngurutin secara custom. Nah, misalnya kalau kayak gini ya, aturan pengurutannya adalah huruf vokal duluan, baru huruf konsonan misalnya. Berarti kan harusnya A sama E duluan, baru B, C, D, F kan gitu kan. Nah itu kan nggak mungkin bisa kalau pakai method sort kan. Kalau pakai method sort ini udah otomatis ngurutinnya pasti kalau nggak ascending ya descending kan gitu. Ya. Kalau tidak ascending ya descending ya, tergantung parameter yang mau dikirimin di sini ya. Misalnya saya kasih reverse sama dengan true ya, ya berarti kebalik ya. Ini descending hasilnya. Nah, F duluan, E baru terakhir A ya. Tapi kalau nggak saya kasih apa-apa ya ascending ya, dari kecil ke besar ya. A dulu baru F ya. Gitu. Nah, kalau mau custom gimana? Yang vokal duluan baru yang konsonan. Nah, itu kan nggak bisa kalau pakai ini ya. Mau diapa-apain parameternya ya nggak mampu ya. Ya kita mau nggak mau harus bikin manual. Tuh. Oke, sudah habis. Ada yang mau ditanyain sampai di sini mungkin seputar struktur data built-in pada Python? Pak, saya mau nanya. Ya, gimana? Kalau seandainya struktur datanya ini kan tuple. Nah, lalu kita mau tambahkan data. Nah, apakah itu kita harus ubah ke list dulu? Baru kita tambahkan data, baru kita ubah lagi ke tuple. Iya, kalau tuple memang harus kayak gitu. Karena tuple pada dasarnya memang tidak untuk ditambahin datanya. Kayak gitu. Memang kalau memang ada rencana untuk nambah data itu bisa ditambah, ya sebenarnya jangan pakai tuple, tapi pakai list gitu. Seperti itu. Karena tuple memang sifatnya tuh immutable ya, tidak bisa diubah ya. Jadi misalnya ini ya, karena kalau saya misalnya bikin ini ya, nama 2 ya, pakai tuple kan gini misalnya. Ini memang nggak ada function apa-apa. Nah, fungsinya cuma ada count sama index ya. Count ini menghitung jumlah data yang ada di situ. Index ini adalah dapetin indeks dari data tertentu. Udah cuma 2 ini, ya. Nggak ada function yang lain. Beda dengan ini, kalau kita pakai list, itu fungsinya banyak ya. Bisa tambah, bisa hapus, bisa lain-lain. Nah, ini ada append itu buat tambah, clear buat hapus, ada count juga sama kayak tadi, extend, index, insert, ada pop, ada remove, dan seterusnya. Jadi function-function untuk ngubah itu ada gitu loh. Demikian juga kalau set ya, set itu juga punya macam-macam ya. Nah ini bisa ngambil data, bisa hapus ya pakai harusnya dari
Ini kayaknya kebacanya sebagai ini deh, sebagai map ya. Kalau set ada remove ya tadi ya. Set juga masih bisa diubah ya, map juga masih bisa diubah. Tapi kalau tuple memang nggak ada function apa-apa kayak gini ya. Jadi kalau mau nambah pakai yang mana kan nggak ada. Cuma dua ini yang ada underscore-nya ini bukan function ya. Ini bukan function ya. Ini private function ya. Memang nggak buat diakses sih. Yang bisa diakses cuman yang ini aja. Gitu. Count sama index ya. Memang nggak bisa diapa-apain itu kalau tuple ya. Jadi memang sebenarnya ya, itu agak maksa sih memang tuple diubah ke list supaya bisa ditambah terus balikin ke tuple lagi ya. Kalau memang mau bisa diubah ya jangan pakai tuple kan sebaiknya gitu. Ya, itu kalau terpaksa ya udah kayak gitu. Tapi memang tuple harusnya emang datanya nggak akan berubah ya kayak tadi saya bilang ya. Misalnya untuk data plat nomor ya, plat nomor kendaraan ya, referensi plat nomor misalnya B itu Jakarta, D itu Bandung, AB itu Jogja gitu, itu kan nggak akan pernah berubah ya, harusnya nggak berubah gitu. Tapi untuk data-data yang memang akan mudah berubah ya jangan pakai tuple, nyimpennya tapi pakailah list atau yang lainnya gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Adakah yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, ya sudah. Kalau tidak ada, mungkin kelas kita sampai di sini aja ya. Minggu ini kayaknya sudah mulai ada kuis ya, kalau nggak salah ya. Kuis. Bentar, saya cek dulu. Struktur data. Anu ya, kuisnya tuh kan hari Kamis ya. Oh, ya, belum ada sih. Ya, jangan lupa ya. Seingat saya sudah mulai pertemuan 3 kuis ya. Jangan lupa dikerjakan. Ya. Gitu. Ya sudah kalau nggak ada yang ditanyain lagi, ya kelas kita sampai di sini aja lah ya. Ya sudah 1 jam 15 menit ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you Makasih, semuanya. Pak. Yuk.